Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Saya berharap dan berdoa semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, diberkahi umurnya, dan diberi keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita, Nabi yang agung dan mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tuliskan salawat dan doa serta harapan kita di kolom komentar sambil kita ucapkan bersama-sama. Semoga Allah mengabulkan apa yang menjadi doa dan harapan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salat tahajud merupakan salat sunnah yang dikerjakan pada malam hari sesudah mengerjakan salat isya hingga terbit fajar, dengan kondisi sesudah tidur maupun hanya sebentar. Salat tahajud dapat dikerjakan dengan rakaat tak terhingga. Waktu yang paling dianjurkan untuk mengerjakan salat tahajud adalah pada sepertiga malam, yaitu selepas tengah malam hingga memasuki waktu subuh. Hukum mengerjakan salat tahajud adalah sunnah muakkad, yaitu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk diamalkan. Perintah mengenai salat tahajud ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Kemudian sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kerjakanlah salat malam, karena salat malam itu kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kamu dahulu, juga suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga sebagai penebus pada segala kejahatan, mencegah dosa, serta dapat menghindari penyakit dari badan. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ahmad. Tidak sedikit orang yang bertanya, surat apakah yang dibaca ketika melaksanakan salat tahajud? Setelah membaca Al-Fatihah, bacaan surat pendek salat tahajud juga tak ada bedanya dengan salat lainnya. Namun, terdapat bacaan surat pendek salat tahajud seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Lalu, apa saja bacaan surat pendek salat tahajud yang sesuai dengan sunnah Rasul? Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kriteria utama surat yang dibaca Rasulullah SAW adalah surat-surat yang ringan. Ukuran surat yang ringan ini sangat berbeda bagi masing-masing orang. Membaca surat pendek yang ringan ini seperti difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri salat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu
dari Al-Quran, dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasan di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah 4 surat yang dianjurkan untuk dibaca saat melaksanakan salat tahajud. Yang pertama, surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu serupa dengan sepertiga Al-Quran, sehingga membaca surat Al-Ikhlas saat salat tahajud seperti menghatamkan Al-Quran. Semua dari kita pasti sudah hafal surat ini. Adapun artinya adalah, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Kemudian yang kedua, surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq memiliki arti, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai fajar, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Kemudian yang ketiga, surat An-Nas. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian yang keempat, surat Al-Humazah. Surat ini menggambarkan celakanya orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Adapun arti dari surat ini adalah, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hutomah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hutomah itu? Yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh, api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 4 surat pendek yang dianjurkan Rasulullah SAW. Dengan mengetahui hal ini, artinya kita ingin memperbaiki solat tahajud yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memudahkan urusan setiap hamba yang ingin mendekat padanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.